bertakwa. Dan orang bertakwa itu yang pertama adalah tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak di depan matanya, dia takut kepada Allah, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, baginya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar, yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa takut kita setelah kita dibina, ditarbiyah oleh Fakultas Ramadan selama 1 bulan hanya untuk mendapat gelar wisuda predikat yaitu Al-Muttaqin. Gelar Muttaqin ini jauh lebih tinggi daripada profesor. Gelar Muttaqin ini jauh lebih tinggi daripada doktor, jauh lebih tinggi daripada sarjana, jauh lebih tinggi daripada S3. Maka gelar Muttaqin ini sangat mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dimuliakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah orang-orang yang diridui oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir ini mendapat predikat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran pun ada 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rezeki, dia kantoran, dia usaha, punya garmen, atau dia karyawan, atau dia bos, punya rezeki, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak akan membuat kita susah. Sedekah akan mempermudah urusan. Berbagi tak akan rugi karena Allah yang akan mengganti. Dan ketika sudah waktunya nisab, haul, tunaikan zakat. Tunaikan zakat mal senilai nisabnya 85 gram harga emas hari ini. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%. Murah jika dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi kita di dunia ini, untuk motor kita, untuk mobil kita, untuk rumah kita, televisi kita, handphone kita, pulsa kita, belum ada apa-apanya 2,5%. Orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya ketika sudah haul, ketika sudah nisab, maka harta itu di hari kiamat, harta itu, perhiasan itu, uang itu akan dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Kemudian Allah ambil barang tersebut yang panas, Allah timpakan ke kening orang yang punya harta tapi kikir, tidak menunaikan zakatnya. Allah tempelkan ke lambungnya, Allah tempelkan ke punggungnya. Allah mengatakan, rasakanlah, inilah hartamu, inilah rezekimu yang tidak pernah engkau zakatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita rugi untuk berbagi. Hakikatnya sedekah, infak itu akan memberikan kebaikan, keberkahan untuk keluarga dan usaha kita. Dan orang hebat pasti bayar zakat, dan zakat akan menyuburkan, mengkembangbiakkan usaha, rezeki kita pun akan barokah. Kemudian ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidz, menahan marah, emosi, enggak berantem, nahan amarah. Istri punya marah sama suami, suami punya marah sama istri, orang tua punya marah sama anak, anak punya marah sama orang tua, tetangga bisa jadi punya marah sama tetangga, pengurus masjid bisa jadi sesama pengurus masjid bisa marah. Orang itu wal kadziminal ghaidz, menahan marah, menahan nafsunya. Ramadan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar, tidak mudah kapan berantem terus. Satu RW malu kita telah dididik oleh Ramadan. Tawuran seperti Jakarta Pusat, Johar Baru, mungkin ada yang tahu, berantem terus di bulan Ramadan.
Maka tahan, jangan berantem dengan saudara kita yang ibadahnya itu kemarin hari Jumat, kita hari Sabtu. Jangan berantem, jangan saling tidak tegur sapa, jangan memuji, jangan saling meledek, enggak boleh. Semua berdasarkan dalil, berdasarkan para ulama, ahli ilmu, profesor. Mereka yang Jumatan tidak lebih baik daripada kita. Kita pun sama, bukan lebih baik daripada mereka. Kita ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ada dalilnya, ada dalil dan ada orang-orang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga persatuan umat Islam. Kalau kita berantem, kita musuhan orang-orang kafir, Israel, Yahudi, Nasrani, Amerika, Eropa, Australia. Ketawa lihat kita. Bahkan orang Cina yang menguasai negara kita, mereka akan tertawa ketika kita berantem hanya persoalan beda tanggal, padahal ada dalil semuanya. Kemudian wal'afina 'anin nas, memberikan maaf. Bapak Ibu, memberikan maaf itu besar sekali pahalanya. Kita terkadang suka marah pada istri dan anak-anak kita. Minta maaflah kepada istri dan anak-anak kita, orang yang selama ini hidup bersama kita. Mungkin sampai kita mati mereka bersama kita. Istri pun demikian, suami pun demikian, anak pun demikian. Minta maaf, minta maaf. Istri yang senantiasa menemani kita dari susah sampai senang, dari punya anak satu sampai punya anak sekian. Anak kita pun demikian. Terkadang kita marah, mukul anak kita, kecewa sama anak kita. Minta maaf sama anak kita. Jangan ego kita dengan anak kita. Jangan ego kita. Kemudian anak pun minta maaf kepada orang tua. Andai ada anak yang melukai hati ibunya, ada anak yang melukai hati bapaknya sampai meneteskan air mata, hati-hati, hati-hati. Ketika ibunya tidak memaafkan, ketika ayahnya tidak memaafkan, ridho Allah tidak akan didapat. Ridallahi fi ridal walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Dekati ibumu, dekati ayahmu. Kita sukses karena ibu kita. Kita sukses karena ayah kita yang banting tulang, tidak pernah kenal lelah. Pagi berangkat, malam baru pulang untuk cari duit, cari nafkah buat anak sekolah. Biar orang tua belum punya rumah, biar orang tua gak ganti baju, biar orang tua makan apa adanya, penting anak saya bisa sekolah. Bayangkan, sukses karena ibu, sukses karena ayah. Maka jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua. Yang terakhir, istighfar. Ketika melakukan dosa, orang beriman, orang bertakwa istighfar kepada Allah. Allah katakan, ya ibni Adam, wahai ibu Adam, andai engkau datang kepada aku membawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak awan di luar angkasa, engkau bawa dosa setumpuk bumi yang ada, kemudian sumastaghfartani, kemudian engkau istighfar kepadaku, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni aku bertobat kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Ghafartulaka, aku akan ampuni engkau. Wala ubali, aku gak peduli seberapa banyak dosamu hambaku, seberapa banyak dosamu hambaku. Jangan pernah putus asa dengan dosa. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rengkuh maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah yang tiada bertepi. Sadar kita hamba yang tidak sempurna dalam mentaati dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal inilah kesempatan kita untuk terus minta ampun sama Allah. Terus minta ampun. Tiada hidup yang lebih indah dalam kehidupan kita. Tiada hari-hari yang membuat kita bahagia selama Allah menitipkan usia kepada kita, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Akhir kata, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita yang terlalu banyak dalam pandangan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma firil muslimin wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, pagi ini kami bersimpu ya Allah. Pagi ini kami angkat kedua tangan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang tidak tahu malu kepadamu ya Allah. Ampuni kami yang banyak lalainya kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana firlana dzunubana. Wahai Allah yang ampunannya tiada bertepi, ampuni kami ya Allah yang banyak dosa ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa